Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Li dari kampus Tain Bengkalis, akan mencoba mempresentasikan tentang sistem peradilan di Indonesia. Baik, di sini kita mulai dengan pengertian hukum. Di sini ada beberapa pengertian hukum dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Ali, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis, peraturan, maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Lalu ada juga menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat dan yang keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Lalu ada menurut Leon Duguid, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan juga jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Lalu di sini ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum banyak penggolongannya. Ada yang menurut sumbernya. Di sini ada hukum undang-undang. Lalu yang kedua hukum kebiasaan atau biasa disebut juga dengan hukum adat. Lalu ada hukum traktat. Lalu ada hukum jurispruden. Di hukum undang-undang itu jelas maksudnya adalah undang-undang kita ya. Di sini di Indonesia ada undang-undang 45, undang-undang hukum undang-undang merupakan Wetenrecht atau dapat juga diartikan sebagai jenis hukum yang dimana terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada hukum kebiasaan atau hukum adat adalah sebagai Gewonten adat recht, ialah merupakan jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan atau kebiasaan adat. Lalu ada hukum traktat, ialah merupakan yang dimana adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Lalu ada hukum jurisprudensi, adalah merupakan jenis hukum yang dimana muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberikan putusan dalam pengadilan. Jadi jurisprudensi ini keputusan hakim sebelumnya yang dipakai oleh hakim yang saat ini gitu, kurang lebih seperti itu, menjadi rujukan. Lalu ada hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya itu ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis hukum yang dimana telah dicantumkan pada berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Hukum yang tidak tertulis ini ialah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat, juga dipatuhi. Akan tapi hukum tersebut tidak dibentuk menurut prosedur formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat. Jadi tidak seperti hukum tertulis yang seperti undang-undang, itu kan harus melalui prosedur formal seperti sidang DPR dan sebagainya. Kalau hukum tidak tertulis nih ya itu seperti hukum kebiasaan saja gitu. Kebiasaannya sudah kadang menjadi hukum. Lalu ada golongan berikutnya menurut tempat berlakunya. Ada hukum nasional, ada hukum internasional, ada hukum asing. Di sini hukum nasional adalah merupakan jenis hukum yang dimana berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional tersebut haruslah dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Lalu ada hukum internasional, ialah hukum yang dimana berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara yang ada di dalam hubungan internasional. Itu hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Lalu ada hukum asing. Hukum asing merupakan hukum yang dimana berlakunya di wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Lalu ada menurut waktunya. Menurut waktunya ini ada ius constitutum, hukum positif, ada ius constituandum, lalu ada hukum alam, hukum asasi. Hukum constitutum adalah hukum positif, merupakan jenis hukum yang dimana berlaku untuk sekarang dan juga hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Kalau ius
Constituendum ialah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang. Hukum alam ialah hukum yang dimana berlaku kapan saja dan dimana saja dari dulu hingga sekarang. Lalu ada menurut cara mempertahankannya, di sini ada hukum material dan juga hukum formal. Hukum material, hukum yang dimana mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan dilakukan. Sedangkan hukum formal, hukum yang dimana mengatur mengenai bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material yang tadi, gitu, material yang ada. Lalu menurut sifatnya, hukum ada yang memaksa dan ada yang mengatur. Nah, itu jelas sifat dari hukum adalah memaksa dan mengatur, karena salah satu fungsinya untuk mengatur dan maupun memaksa. Hukum memaksa, hukum yang dimana dalam keadaan bagaimanapun harus ada dan mempunyai pelaksanaan yang mutlak, paksaan yang mutlak. Lalu hukum yang mengatur ialah hukum yang dimana dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam satu perjanjian. Menurut wujudnya ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif, hukum yang dimana mengatur segala hal mengenai hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Sedangkan hukum subjektif, hukum yang dimana muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Menurut isinya, hukum itu ada dua, hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ialah hukum yang dimana mengatur hubungan antar individu satu dan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum publik adalah hukum yang dimana mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya. Lalu ada kita tentang tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Lalu ada di sini lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Di peradilan umum itu ada pengadilan-pengadilannya gitu. Di peradilan umum ada namanya pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata maupun pidana. Lalu ada juga pengadilan tinggi. Nah, ini adalah pengadilan tingkat lanjutnya. Jadi biasanya kalau banding dari pengadilan negeri baru ke pengadilan tinggi. Lalu ada peradilan agama. Di peradilan agama sama seperti peradilan umum, ada pengadilan negeri agama dan ada pengadilan tinggi agama. Yang membedakannya adalah bahwa peradilan agama sini menyangkut perkara perdata khusus untuk yang beragama Islam yang di peradilan agama ini. Lalu ada peradilan militer. Di peradilan militer ini peradilan yang ruang lingkupnya itu pada militer. Seperti ada di sini pengadilan militer pertempuran, ada pengadilan militer, ada pengadilan militer tinggi, lalu ada pengadilan militer utama. Di sini kalau militer itu ada melakukan kesalahan kode etik atau dan sebagainya, itu jadi masuknya di peradilan militer. Itulah tadi pengadilannya, ada pengadilan militer pertempuran, pengadilan militer, lalu naik ke atas lagi pengadilan militer tinggi, ke atasnya lagi pengadilan militer utama. Lalu ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Baik,
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Eh, Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bila ada saran kritik boleh di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.